Kita akan lanjutkan sekarang dengan pasal ke-40, doa orang yang ditimpa keraguan dalam iman. Jadi hal yang paling mahal bagi seorang muslim adalah imannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kental keyakinan itu, maka makin besar efeknya, gitu kan? Dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita bisa jujur, amanah, tanggung jawab, selalu baik sama orang karena keimanan. Kita juga bisa terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran zina, riba dan seterusnya selama iman kita kendor, gitu kan? Bahkan bisa sampai pada tingkat kekufuran kalau dia tidak kembali memicu supaya kembali kepada level iman yang pertama gitu. Pemahaman ahli sunnah wal jamaah, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, seringkali syaitan datang untuk membuat was-was dalam iman itu. Dan perlu kita garis bawahi ya, kalau syaitan itu hanya menunggangi potensi buruk dalam diri kita. Syaitan tidak kuat, sangat lemah. Saya beberapa hari lalu sempat baca artikel, menarik artikel itu. Judulnya itu, siapakah yang menggoda iblis pada saat Allah suruh sujud kepada Adam, dia nggak mau sujud. Kan yang goda kita syaitan. Pemimpinnya syaitan siapa? Iblis. Baik waktu iblis tidak mau sujud, siapa yang goda dia? Dirinya sendiri. Jadi Allah menyebutkan tentang jiwa, baik itu jin maupun manusia. Allah berikan ruh, maka Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan potensi berbuat buruk, potensi berbuat baik. Jadi selalu bergejolak itu. Kalau kita lagi mau buat kebaikan, maka potensi dalam diri kita bergejolak. Kerjakan, yang satu mengatakan jangan kerjakan. Tergantung kita ikuti yang mana. Syaitan melihat potensi itu. Kalau kita punya potensi ingin mengerjakan, dia lemahkan. Dia coba dukung potensi buruknya. Contoh misal tadi teman-teman waktu mau sholat duhur di sini, tentu gejolak pasti dalam jiwa. Sholat gak sih? Liftnya rame lah, apalah segala macam was-was. Dalam jiwa kita enggak, kita tidak mau, tetap mau datang. Hanya kita dapat sholatnya misalnya. Majelis ilmu hadiri gak sih? Lebih baik saya duduk nongkrong minum kopi. Enggak, kita ikut potensi positif kita. Maka di syaitan tidak bisa buat apa-apa karena dia cuma mengikuti potensi itu. Jadi sebenarnya kita bagaimana mengontrol diri kita saja. Yang dari luar ini gak ada pengaruhnya sama sekali. Masalahnya di kita. Bayangkan teman-teman, kalau jiwa kita bahagia, tentram, tempat sempit pun rumah gubuk enak. Kalau jiwanya sempit, bermasalah, biar rumahnya seluas apapun, banyak pelayan-pelayannya, bumi jadi sempit buat dia. Jadi sebenarnya dalam diri kita itu. Makanya salah satu zikir bagi petang yang pernah kita pelajari, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitanin wa syirki. Ya Allah, jauhkan aku dari keburukan diriku sendiri, potensi negatif itu, baru jauhkan aku dari keburukan syaitan dan sekutunya. Jadi syaitan menunggangi itu saja. Maka itu teman-teman sekalian, kita harus betul-betul meredam potensi buruk itu dengan potensi yang baik. Tentu ini dengan cara belajar agama. Kita jadi terdorong untuk berbuat baik, kita jadi takut untuk berbuat keburukan. Jadi syaitan tidak ada celah untuk menunggangi potensi buruk itu. Nah, kalau seandainya ada orang ditimpa keraguan-raguan, ada beberapa poin yang dianjurkan dia untuk jaga. Yang pertama, hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah. Sebagaimana hadis Bukhari jilid 6 halaman 336, Muslim jilid 1 halaman 120. Seperti biasa, ya Allah lindungi aku, jagalah imanku. Salah satu doa Nabi SAW adalah Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, cintakanlah keimanan itu pada kami. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah di hati-hati kami. Wa qarrih ilainal kufra, buatlah kami benci terhadap kekufuran, wal fusuqa, dan perbuatan kejahatan, wal isyan, dan pelanggaran-pelanggaran. Waj'alna minar rasyidin, jadikanlah kami orang yang selalu dapat petunjuk. Kita memang minta agar kepada Allah agar iman itu ditanamkan dalam hati. Kemudian yang kedua B-nya, berhenti dari keraguannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari juga jilid 6 halaman 336, Muslim jilid 1 halaman 120. Dia harus memberhentikan, melawan itu. Misalnya ada bisikan, Allah di mana sih? Masa Allah ada? Ya. Siapa yang ciptakan Allah? Allah sekarang melihat enggak? Dan seterusnya. Was-was. Maka dia harus menepis itu semua. Dikuatkan dengan poin C-nya. Yang ketiga adalah mengucapkan amantu billahi wa rusulih. Amantu billahi wa rusulih. Ini doanya. Aku berlindung kepada Allah dan para rasul yang diutus. Aku beriman kepada Allah. Maaf. Aku beriman kepada Allah dan kepada para rasul yang diutus olehnya. N-nya besar, kata ganti Allah.
Kalau bapak ibu lupa, bilang saja amantu billah. Ya, kalau kamu mau kuat, lebih lengkap amantu billahi wa rusulih, ditambah rasul-rasul gitu ya. Maka ini dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim di 1 halaman 119 dan 120 kata Nabi SAW, kalau dibaca ini akan hilang was-was itu. Kenapa ada sahabat begitu bertanya, ya, mereka terus saja beribadah kepada Allah sampai syaitan masukkan was-was dalam hati mereka, sampai muncul pertanyaan, siapa yang menciptakan kamu, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu, sampai siapa yang menciptakan dirimu. Lalu dijawab Allah, lalu dikatakan lalu siapa yang menciptakan Allah. Kata Nabi SAW, kalau sudah sampai pada pertanyaan itu, maka ucapkanlah amantu billahi wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk teman-teman kalau muncul keraguan, benar enggak sih kalau orang taat masuk surga, orang kalau durhaka masuk neraka, benar enggak saya akan terima pahala-pahalanya, itu semua was-was yang harus kita lawan. D, atau yang keempat dalam poin ini, hendaknya membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 3. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Dawud jilid 4 halaman 329. Firman Allah Al-Hadid ayat 3 ini bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir dan dialah yang batin, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan ini insyaallah was-was itu akan hilang. Selanjutnya kita berbicara pasal ke-41 tentang masalah utang. Doa dimudahkan membayar utang. Sering saya ucapkan ini teman-teman, tapi perlu kita ingatkan kembali. Bagi anda yang mau berhutang, kita mulai dulu dari orang yang berhutang, baru kita masuk ke orang yang menghutangkan. Bagi orang yang mau hutang, harus pahami beberapa hal dalam kaidah syar'i. Yang pertama, anda boleh hutang kalau anda butuh, mendesak. Yang kalau tidak berhutang, maka tidak bisa memenuhi kebutuhan. Kayak orang sakit keras, anaknya kelaparan atau dia kelaparan, itu berbeda. Tapi kalau hanya sekedar ingin memenuhi keinginan, ini harus hati-hati. Ya. Kalaupun ingin memenuhi keinginan, masih ada celah dibolehkan oleh para ulama, tapi tidak boleh bermaksiat. Tidak boleh bermaksiat. Ya. Kemudian diikuti yang kedua, niat bertekad yang kuat ingin membayarnya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berutang niat membayarnya, Allah akan mudahkan. Dan siapa yang sengaja tidak ingin mengembalikan, Allah akan menyulitkannya. Sementara Nabi SAW bersabda, ya, demi zat dan jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau ada orang mati syahid, lalu hidup, mati syahid, dia mati lagi kedua kali, lalu dia hidup, lalu mati syahid lagi, yang ketiga kali, maka tidak akan masuk surga sampai utangnya lunas. Jadi nggak boleh sembarangan ini, jangan dianggap remeh. Ya, bisa ngontrak dulu, bisa ini dulu. Dahulukan hal-hal yang jauhi semaksimal mungkin masalah utang piutang, kecuali darurat. Kemudian niat membayarnya, kemudian yang ketiga adalah dia tidak boleh menundanya. Niat membayar cukup poin, tapi yang lain adalah tidak boleh nunda membayar. Bukan juga cuma niat, oh ya saya kalau ada uang saya mau bayar, enggak. Memang pada saat ada, tidak boleh ditunda. Utang didahulukan dari semua. Karena kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, waktu Nabi SAW menjelaskan jihad itu begini, mati syahid itu begini, dapat ini. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya saya ikut perang, lalu terbunuh, mati syahid, apakah semua dosaku dimaafkan? Kata Nabi SAW, iya, kalau kau meninggal dalam keadaan sabar, mengharapkan pahalanya, kau tidak lari dari musuh, kau menghadapi musuh dan kau tidak lari dari mereka, ya, maka kau akan mati syahid dan diampuni semua dosa. Lalu Nabi tanya lagi orang itu, sebentar, apa yang kau tanya tadi? Diulangi lagi sama dia. Nabi ulangi juga jawabannya. Apakah ya Rasulullah, kalau saya mati syahid semua diampuni dosa saya? Kata Nabi SAW, iya, selama kau sabar, mengharapkan pahala, menghadapi musuh dan tidak melari dari mereka. Lalu kemudian berkatalah Nabi SAW, kecuali kalau kau punya utang, ya, maka tetap aja akan ada hukum yang berlaku pada hal tersebut. Jadi hati-hati teman-teman dengan masalah utang ini, bagi orang yang mau utang ya. Jadi niat membayar, tunaikan. Kata Nabi SAW, matlul ghani dzulm, menunda-nunda pembayaran orang kaya adalah kezaliman. Sementara orang yang mengutangkan, ini dianjurkan. Kalau kita punya kesempatan mengutangkan orang, tapi memang yang kita utangkan orang yang butuh. Kalau kita kan sekarang kebanyakan mengejar supaya yang utang kepada kita justru orang kaya, dengan alasan nanti supaya dia bisa bayar. Enggak, utang itu bagi orang yang tidak mampu memang. Itulah investasi kita. Kalau misalnya dua investasi, ada investasi boleh ambil keuntungan seperti kesepakatan syirka atau
partner bisnis dan seterusnya itu boleh, atau sistem mudharabah, seseorang menjalankan tugas kita berikan upah dan seterusnya, ini boleh kita ambil keuntungan. Tapi kalau yang kedua investasi murni akhirat, itu adalah utang dan gadai. Utang nggak boleh ada sama sekali. Kita utangkan 1 juta, kembali 1 juta, nggak boleh lebih riba. Jadi saya bilang saya utang aku 1 juta, kembalikan 1.100.000 ya, itu nggak boleh. Hukumnya riba, jelas gitu. Jadi itu yang pertama, kalau orang mengutangkan, maka dia mencari orang yang dia perlu utangkan, tetapi dia tidak boleh hubungkan dengan masalah hal-hal haram. Misalnya ditambahkan tadi pada bunganya dan seterusnya. Kemudian juga yang kedua, dia dianjurkan selain mengutangkan, memberikan tenggang waktu. Kalau belum mampu dibayar, atau bahkan memaafkannya. Kata Nabi SAW, siapa yang mengutangkan orang, kemudian dia mengutangkan orang, atau memberikan tenggang waktu, atau memaafkannya. Jadi keadaannya memberikan utang sendiri sudah pahala, kalau kita berikan tenggang waktu juga pahala, apalagi kalau kita maafkan selama kita tahu orang itu tidak mampu misalnya. Maka kata Nabi SAW, dia akan dapat naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungannya. Itu pahalanya besar sekali. Kalau lagi kepanasan di mahsyar, kita selamat karena mau memberikan utang kepada orang lain. Juga ada hadis Nabi SAW yang mulia, kata Nabi SAW, semua orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan ketahuilah, amal yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati saudaramu muslim. Atau kau melunasi utangnya, kau hilangkan rasa laparnya. Dan ketahuilah, Allah akan terus bersama dengan seorang hamba selama dia berada memenuhi hajat saudaranya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Sekarang kalau ada orang punya utang dan dia khawatir dia tidak bisa membayarnya misalnya, atau dia memang dasarnya minta supaya Allah tolong dari awal untuk membayarnya, maka ini doanya. Ini hadis yang mulia riwayat Tirmidzi jilid 5 halaman 560 dan juga disebutkan dalam Sahih At-Tirmidzi jilid 3 halaman 180. Dan Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, siapa yang membaca doa ini dia rutinkan, maka Allah akan lunasi utangnya walaupun memenuhi langit. Jadi bukan cuma utang sekian juta, sekian ratus juta, sekian miliar, utangnya memenuhi langit akan Allah lunasi asal dia baca ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini bifadlika amman siwak. Ini doa yang sangat pendek. Allahumma kfini bihalalika an haramik, artinya ya Allah cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal dari yang haram. Artinya yang masuk padaku hanya yang halal saja. Wagnini atau wagnini bifadlika amman siwak, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu agar tidak membutuhkan dari selainmu. Ini hadis sahih tadi sudah kita sebutkan, dan ini adalah cara yang terbaik dan termudah untuk membayar utang-utang. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Juga doa yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari duka dan kesedihan. Al-ham artinya duka yang dalam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun terbawa, namanya ham. Juga al-hazan, kesedihan yang datang sepintas, sedih tapi nanti akhirnya hilang juga gitu kan. Kemudian wal-azz, dan aku berlindung kepadamu dari kelemahan, supaya aku tetap kokoh, bisa berjalan, dibantu orang atau tidak dibantu orang, tetap kita bisa mandiri. Wal kasal, dan juga sifat malas. Ya, ini Islam memerangi semua sifat-sifat ini. Orang yang merasa dirinya lemah, putus asa, tidak bisa, ini semua tidak ada dalam kamus seorang muslim. Dia harus coba. Pada bahasa Arab mengatakan jarib ta'rif, coba kau akan tahu. Coba dulu. Setelah dicoba ikhtiar, tidak bisa juga, ya sudah, gitu kan. Itu pun kata-kata tidak bisa kita hanya mengeluarkan kalau sudah tertutup pintunya secara syar'i. Misal seorang laki-laki melamar seorang wanita, dia tahu ini wanita salih. Mungkin dia lamar pertama ditolak, ya sudah dia melamar yang kedua. Dia coba ikhtiar. Kecuali sudah tertutup secara pintu syar'i, misalnya dia sudah nikah sama laki-laki lain. Karena kalau istri orang nggak mungkin kita lamar gitu kan. Contoh saja. Maka seperti itu dan terus dia ikhtiar.
supaya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Itu termasuk bagian daripada syariat. Dan tidak boleh ajiz, lemah, ya, merasa diri tidak mampu, dan kasal, merasa malas. Malas ini penyakit yang menghancurkan individu dan menghancurkan keluarga, menghancurkan semua tatanan masyarakat. Makanya Islam mengajukan agar semuanya bergerak. Coba lihat ibadah-ibadah kita. Sholat ada gerakannya kan. Bisa saja orang duduk, baca. Enggak. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, bergerak. Coba lihat haji dan umrah. Haji, ada tawaf, jalan 7 kali. Ada sa'i, jalan antara Safa dan Marwah. Haji itu pergi melontar dari kemah ke Mina, bergerak. Banyak orang subhanallah yang ikut sama kami sakit tadinya. Begitu umrah sehat, bergerak. Gitu kan. Agama Islam adalah agama yang bergerak. Tidak ada jauh. Sifat malas ini diperangi. Kalau sudah muncul rasa malas dalam diri antum, lawan. A'udzubillahi bergerak. Kemudian juga kebakhilan, al-bukhul. Sudah sering kita jelaskan ini. Pelit, penyakit jiwa. Harus teman-teman dilawan dengan cara royal. Terus bersedekah. Terus. Subhanallah, bersedekah itu menghilangkan sifat bakhil, membantu orang lain, mendapatkan pahala besar, investasi terbaik untuk mendatangkan harta. Kalau usah cari yang lain, kotak amal itu, orang-orang miskin, itu sudah cukup untuk datangkan rezeki. Dan juga al-jubun, sifat pengecut, yang saya bilang tadi ya, tidak boleh sama sekali kita pengecut, lari dari medan perang, tidak mau menuntut hak kita, ya. Kemudian juga dala'id dain, terlilitnya hutang, dan ini yang kita maksudkan tadi saksi bahasan kita. Wa dala'id dain, dan himpitan hutang. Semua hutang dianggap himpitan, karena begitu kita hutang, mulai hari itu sampai kita bayar, kita seperti dalam himpitan, tidak bisa bergerak. Mau kemana-mana kita seperti dipantau oleh pemilik uang itu. Dan kalau teman-teman ikhlas niat mau membayar, ada kisah seorang salafus saleh. Dia datang kepada seseorang dulu lalu dia mau utang. Kalau dia mau pulang ke negerinya, tidak ada duit. Dia datang kepada seorang muslim yang lain, setelah salam lalu dia mengatakan, saya mau utang kalau saya mau pulang ke negeri saya. Kata orang itu, saya siap utang tetapi saya ingin saksi. Siapa saksi di antara kita? Kata orang yang punya uang itu, Allah jadi saksi di antara kita. Kata orang yang punya uang, baiklah kalau kau jadikan Allah sebagai saksi, saya terima. Udah, dikasih duit, intinya pulang dari ke negerinya. Waktu yang sudah disepakati akan dibayar utang. Ini dalam hadis riwayat Bukhari kalau tidak salah disebutkan ya. Lalu kemudian pada saat hari di mana dia harus bayar utang, uang itu dititipin di kapal, kapal itu akan pergi ke negeri tempat pemilik piutang tadi. Rupanya hari itu subhanallah mendung, ombak, kapal nggak masuk. Sementara dia kalau nggak kirim hari ini nggak sampai tepat waktu. Karena perjalanan ke sana butuh sekian hari gitu. Maka dia bingung gimana caranya. Tunggu-tunggu kapal nggak ada, ombak keras sampai menjelang malam. Akhirnya diambil inisiatif, diambil sebuah botol, ditaruhlah uang di dalam botol dengan ada tulisan secadet kertas bunyinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya si fulan yang telah anda utangkan beberapa waktu yang lalu dan sudah janji akan membayar utang saya, hanya saja hari ini kapal tidak masuk dan ombak besar, maka saya mengambil inisiatif mewakilkan, karena Allah jadi saksi di antara kita, saya mewakilkan Allah untuk menyampaikan uang ini kepada anda. Taruh dalam botol, taruh kertas itu, lalu ditaruh di laut. Subhanallah, beberapa hari kemudian pemilik piutang tahu hari itu akan datang kapal dan sudah ada janjian hari itu kemungkinan akan dibayar uangnya. Dia tunggu-tunggu nggak ada kapal datang, gitu. Sampai menjelang maghrib juga nggak ada kapal datang, karena memang dasarnya nggak jalan kapal beberapa hari yang lalu gitu. Setelah itu dia pas mau pulang, tiba-tiba dia lihat botol dari jauh di lautan, diambil sama dia, dikeluarkan ternyata uang sejumlah utangnya orang itu dan ada tulisan tangannya tadi. Allah punya cara menyampaikannya. Yang penting kita niat membayar. Dan juga terakhir adalah wagalabatid dain, dan juga penindasan orang-orang. Nah, maksudnya adalah jangan sampai aku tidak punya keterampilan, aku tidak punya ilmu, tidak punya hal-hal yang bisa aku tonjolkan sehingga aku ditindas oleh orang. Biasa orang tidak itu kan dia punya kelemahan, dia punya ilmu kurang ya, sehingga orang menganggap remehnya. Dipekerjakanlah dengan pekerjaan yang berat, misalnya dia tidak bisa nuntut. Maka kita minta agar Allah keluarkan kita dari galabatul rijal. Artinya dikuasai oleh orang-orang gitu, dikuasai oleh orang-orang. Kemudian kita tutup insya Allah dengan sampai di poin 45 ya. Di situ ada lagi
doa menghilangkan was-was dalam sholat atau saat membaca Al-Quran. Ini masyhur tentunya, kita membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata beliau, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Lalu meludahlah ke sebelah kiri Anda sebanyak 3 kali. Hadis ini riwayat Muslim jilid 4 halaman 1729. Disebutkan di bawah juga di footnote nomor 170 itu dari hadis Utsman bin As. Utsman bin As radhiyallahu anhu beliau berkata, aku melakukan atau membacanya maka Allah menghilangkan was-was tersebut dalam diriku. Jadi ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, saya setiap sholat selalu terganggu, selalu aja mau mengkhayal. Kata Nabi SAW, kalau datang kepadamu itu golongan syaitan bernama khinzib, meludahlah sebelah kiri 3 kali. Jadi ditiup. Bukan meludah besar ya, nanti orang di sebelah marah nanti. Ya. Tapi tiup, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu tiup 3 kali. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz saya sudah ajarankan, tapi saya masih belum juga khusyuk, maka berarti masih ada penghambat dosa. Dosa salah satu penghambat tidak hilangnya kekhusyuan. Bahkan hilangnya banyak hal, termasuk hafalan-hafalan segala macam. Saya pernah subhanallah waktu masih di kampus di Madinah, waktu itu saya kelas 3 SMA, lagi belajar materi balaghah. Saya melihat sebenarnya di kelas saya bisa pahami, cuma waktu malam ujian itu saya coba baca dari habis duhur menjelang maghrib, gak faham-faham. Besok ujian, habis isya sudah harus istirahat. Materinya alhamdulillah bisa. Ada apa nih? Terus saya kasih gambaran teman-teman, di Madinah itu gak ada bioskop, gak ada karaoke, gak ada diskotik, perempuan semuanya berhijab, kita di kampus semua laki-laki, gak ada perempuan. Hiburan kami dulu di kampus itu dari kampus ke Masjid Nabawi, gak ada yang lain. Kadang-kadang kita datangi teman-teman kita orang Indonesia yang memang sudah tinggal di sana bekerja, kadang-kadang sesekali ketemu, tapi kebanyakan tidak seperti itu. Jadi hiburan kami sekitar kampus, terlindungi lah insya Allah, secara umum terlindungi. Tapi saya tidak bisa paham. Saya telepon teman saya waktu itu, masih pakai telepon rumah, belum ada handphone. Waktu itu tahun 92. Kemudian diangkat sama dia, saya bilang bisa datang Kak, Dr. Muhammad Rahili, adiknya Dr. Sulaiman Rahili, sahabat dekat saya, beliau sekarang Masya Allah udah ngajar juga di kampus kami. Waktu itu dia masih kuliah, masih tingkat 3 kuliah, tingkat 2 atau tingkat 2 kuliah di kuliah Fakultas Hadits, lebih tua dari saya. Akhi Muhammad saya bilang, datang bisa datang nggak? Datang ke kampus. Apa masalahnya Khalid? Saya coba baca nggak paham nih. Coba jelasin, mungkin kau bisa paham. Kebetulan memang dia Masya Allah kaum bagus nilai-nilai. Dia bilang baik, sebelum saya jelaskan, kamu masih ada wudu? Saya bilang ada. Coba sholat sekarang, hadap kiblat sholat. Niat sholat taubat. Saya berdiri, sholat 2 rakaat. Subhanallah, habis salam, itu saya sendiri alami soalnya. Habis salam saya kembali ke dia, mungkin paling lama setengah jam, 1 jam. Paling lama 1 jam, terus setengah jam sampai 1 jam, saya sudah lupa waktunya. Tapi gak lama, sekitar 1 jam, saya sudah pelajari semua buku itu. Dan faham. Oh, ternyata ada kendala di dosa-dosa ini. Padahal kalau kita muhasabah, dosa apa ya gitu. Padahal Madinah itu luar biasa terjaganya gitu. Bagaimana kalau kita keadaan di Indonesia sekarang? Bagaimana? Allahu a'lam. Ya. Jadi kadang-kadang banyak penghambat dari situ. Gitu. Kemudian juga ada doa kemudahan. Kalau ada kesulitan, hafal ini teman-teman selalu baca. Lagi macet, lagi ini, lagi itu. Apa saja yang kita rasa sulit, baca doa ini. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Sahih nomor 2427, Ibnu As-Sunni nomor 351, Al-Hafidh juga berkata, Ibnu Hajar rahimahumullah, hadis ini sahih. Disahihkan juga oleh Abdul Qadir Al-Arnaud atau Arnaud dalam Takhrij Al-Adhkar milik Imam Nawawi halaman 106. Yaitu sabda Nabi SAW, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ya Allah, la sahla, tidak ada kemudahan illa kecuali ma ja'altahu sahla, engkau yang menjadikannya mudah, wa anta taj'alal hazna, dan engkau akan menjadikan kesedihan atau kesulitan idza syi'ta sahla, kalau engkau ingin akan mudah. Siapa yang baca ini dimudahkan urusannya, apapun itu urusannya, mau sulit, mau berat, mau ringan, semua dimudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alal hazna idza syi'ta sahla. Juga termasuk
pasal 44, apa yang diucapkan dilakukan orang yang melakukan satu dosa. Karena tadi kan kita bilang dosa itu bisa menjadi penghambat datangnya rezeki. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang hamba berbuat satu dosa lalu dia berwudu dengan sempurna, kemudian berdiri melakukan sholat 2 rakaat, ini yang dikenal dengan sholat taubat, lalu beristighfar atau memohon ampunan kepada Allah, melainkan Allah pasti mengampuninya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud jilid 2 halaman 86, Tirmidzi jilid 2 halaman 257. Yang terakhir yang kita bahas pada siang ini insyaallah pasal ke-45, doa untuk mengusir syaitan dan segala bisikannya. Yang pertama masyhur sudah beristi'adzah atau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan syaitan. Ini Abu Dawud jadi 1 halaman 206, juga Tirmidzi jadi 1 halaman 77 dalam Sahih Tirmidzi. Juga lihat surah Al-Mu'minun 98 sampai 99. Ini kita baca a'udzubillahi minasyaitonir. Allah mengatakan dalam Al-Quran itu wa imma yanzagannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Kalau syaitan sudah mulai menazak itu mulai membisik-bisikkan, menggodamu, maka fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah dari syaitan itu. Dan jangan teman-teman baca minasyaitonir sambil ragu, syaitannya pergi enggak sih? Enggak. Harus dipilih dengan keyakinan. Salah satu keunggulan umat Islam karena keyakinannya. Kemudian yang kedua, mengumandangkan azan. Hadis ini riwayat Muslim jadi 1 halaman 291, Bukhari jadi 1 halaman 151. Sebenarnya riwayatnya lebih umum ya, tentang lebih khusus tentang masalah sholat. Kata Nabi SAW, kalau syaitan mendengarkan azan, maka dia akan lari sambil mengeluarkan angin ke tempat yang tidak terdengar azan. Kemudian setelah itu dia kembali lagi untuk menggoda orang yang mau sholat sampai diiqamahkan sholat. Kalau diiqamahkan dia lari lagi sampai iqamah selesai, baru kemudian dia kembali menggoda lagi orang yang sedang sholat. Sudah kita jelaskan di bab sholat dulu itu insyaAllah. Yang ketiga yang terakhir adalah membaca zikir-zikir dan membaca Al-Quran. Ini sebagaimana disebutkan sabda Nabi SAW, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Diriwayatkan oleh Muslim di 1 halaman 539. Ini yang saya baca ini footnote nomor 175 ya. Kalau yang pegang buku di halaman 127 paling bawah sekali ada tulisan angka 175 kecil. Rasulullah SAW bersabda, nyambung ke sebelah halaman 128 yang ditebalkan itu bagian bawah, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan-kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Ya, sebagian ulama meringankan ini, mengatakan pemilik rumah membaca ataupun diputar surah Al-Baqarah. Ya, kalau teman-teman pakai parabola di rumah, keluar rumah pun diputar sejak Mekah, sambungan ke Mekah. Saya di rumah gitu, saya pasang selalu standby Mekah sehingga kita ikuti sholatnya. Dan kalau tidak ada lagi, tidak sholat lagi, tidak waktu sholat, maka mereka putar Al-Quran, diputar terus. Ya, biasanya itu beberapa kali khatam itu diulangi lagi dan seterusnya gitu. Termasuk surah Al-Baqarah ini. Itu dikatakan dari puntutnya, dan di antara yang dapat mengusir syaitan adalah zikir-zikir pagi dan petang hari. Sudah kita pelajari semua kemarin, alhamdulillah. Kemudian zikir-zikir saat hendak tidur dan bangun darinya juga sudah kita pelajari. Masuk dan keluar dari rumah, masuk masjid dan keluar darinya, membaca ayat kursi ketika akan tidur, 2 ayat yang terakhir dari surah Al-Baqarah, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi sampai akhir. Dan orang-orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ini ada hadis yang berbunyi ya, pada kita belajar di zikir pagi petang. Siapa yang baca 100 kali di pagi hari dan 100 kali di sore hari, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini tidak ada yuhyi wa yumitnya, maka dia akan dicatat baginya 100 pahala, dihapus darinya 100 dosa, dan dia akan diselamatkan dari seluruh gangguan syaitan. Baik, itu saja teman-teman sekalian, karena sudah jam 1 lewat, mudah-mudahan bisa diambil manfaat darinya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.